Sobat TH2, pada segmen kali ini kami mempersembahkan Babat Tatar Parahyangan yang titi mangsanya berdasarkan beberapa prasasti atau menhir yang berada di situs Astana Gede Kawali, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Sekilas sebelum keberadaan Astana Gede, kisah Tatar Parahyangan diawali dengan tempat yang bernama Karangka Mulyan, di mana disitulah tempat dilahirkannya Prabu Ciungwanara yang di kemudian hari bertahta menjadi seorang raja di Kerajaan Galuh. Selama lebih dari 10 abad alih generasi, bahkan juga alih kekuasaan telah terjadi di kawasan Pasundan ini. Berbagai kerajaan di berbagai lokasi di wilayah masing-masing dan sangat banyak sekali dari Kerajaan Galuh ini berkembang dan terpecah-pecah karena berbagai faktor, situasi, dan kondisi. Dari abad ke abad, Kerajaan Galuh terbagi dan terpecah di beberapa wilayah yang dipimpin oleh rajanya masing-masing. Sebut saja misalnya di wilayah Pananjung yang sekarang bernama Pangandaran ada Kerajaan Galuh Pananjung. Di wilayah Pakuan yang sekarang bernama Bogor ada Kerajaan Galuh Pakuan. Di daerah Talaga Majalengka sebelum menjadi Kerajaan Talaga Manggung, di situ pun terdapat Kerajaan Galuh Talaga. Sementara Prabu Baros Ngora juga memisahkan diri dan mendirikan Galuh Panjalu. Demikianlah seterusnya hingga munculnya Kerajaan Galuh Pasundan, Galuh Pawatan, Sumedang Larang, dan Galuh Galunggung. Walaupun yang terakhir disebutkan tadi menurut budayawan dan sejarawan Sunda bahwa Galuh Galunggung tidak menjadi sebuah kerajaan yang bersifat pemerintahan, tetapi hanya menjadi dewan kebataraan. Mata rantai Tatar Parahyangan dari masa Prabu Ciungwanara hingga raja-raja yang berada pada Kerajaan Galuh yang tahta serta pusat pemerintahannya berada di Astana Gede hingga berlangsung sampai abad 14. Pada abad 14 inilah ketika generasi dari Prabu Surawisesa yang bernama Raden Pamanarasa dinobatkan sebagai raja sebagai penerus tahta Parahyangan. Ia melihat bahwa Kerajaan Galuh telah berpencar dan tak lagi bersatu di bawah tahta Astana Gede. Selesai penobatan dirinya sebagai raja, dia pun melakukan ritual pemandian pembersihan jiwa dan raganya di kolam Cikawali yang berada di Astana Gede. Raden Pamanarasa diberi anugerah gelar sebagai Sri Baduga Prabu Siliwangi. Sang Prabu ini merasakan keprihatinan bahwa Tatar Parahyangan tidak lagi bersatu dalam persatuan. Konon kabarnya Sang Prabu kerap kali memandang batu Kaganga yang menjadi isyarat filosofi Pasundan. Kemudian Sang Prabu menjalani sebuah tirakat menyendiri menjauhi keramaian di sebuah halaman yang dikenal dengan nama Alun-Alun Surawisesa. Terfikirlah olehnya demi kejayaan dan kemakmuran Tatar Parahyangan bahwa berbagai kerajaan Galuh harus bersatu kembali. Di alun-alun Surawisesa itulah Sang Prabu Siliwangi di hadapan para resi, baik yang menjadi anggota berbagai dewan kabataraan serta para pembesar kerajaan Galuh, Sang Prabu berkata bahwa Parahyangan walaupun harus berjajar tetapi harus bersatu dalam kesatuan jiwa Pasundan. Di tempat itulah Sang Prabu mengganti kerajaan Galuh menjadi Pajajaran, yang diartikannya walaupun berjajarnya karaton, tapi tetap sejajar sebagai bangsa Sunda. Dia berseru dengan sebuah kalimat filosofi, Anja Jaring Karaton, Punta Narayana Dewa, yang artinya berjajarnya berbagai karaton ini atas permintaan dan restu para dewata. Bahwa di kemudian hari, Prabu Siliwangi memindahkan pusat pemerintahannya dari Astana Gede ke Galuh Pakuan yang berada di Bogor. Sobat TH2, tim hati-hati tertarik mengeksplorasi Astana Gede Kawali adalah dikarenakan bahwa di tempat inilah merupakan pusat tahta kerajaan Pasundan yang paling utuh dalam bergenerasi. Berawal dari kekuasaan Raja Linggabuana yang bergelar sebagai Prabu Linggahyang,
kemudian dilanjutkan oleh Prabu Niskala Wastu Kencana, Prabu Surawisesa, dan terakhir Prabu Siliwangi. Pada masa pemerintahan Prabu Linggabuana berkuasa, memiliki putri yang cantik jelita bernama Dyah Pitaloka. Sementara pada kerajaan Majapahit di Jawa Timur saat itu dipimpin oleh Prabu Hayam Wuruk yang kita ketahui memiliki mahapati bernama Gajah Mada yang sangat idealis. Gajah Mada bersumpah dalam Amukti Palapa untuk mempersatukan Nusantara. Tekad Majapahit untuk mempersatukan Nusantara juga disampaikan kepada Prabu Linggabuana yang bertahta sebagai Raja Pasundan. Ajakan Prabu Gajah Mada sebenarnya dapat diterima oleh Prabu Linggabuana, hanya saja dikarenakan sang diplomat Majapahit yang menyampaikan pesan menambahi satu persyaratan, yaitu agar Prabu Linggabuana menyerahkan putrinya yang bernama Dyah Pitaloka sebagai upeti untuk diperistri kepada Prabu Hayam Wuruk. Prabu Linggabuana merasa tersinggung, karena jika Prabu Hayam Wuruk meminang Dyah Pitaloka tentu akan diterima dengan sukacita. Tetapi karena hanya dijadikan upeti yang berarti bahwa bangsa Sunda takluk pada Majapahit dengan begitu saja, inilah yang menjadi beban berat sehingga Prabu Linggabuana mengabaikan narasi persatuan Nusantara. Tetapi lebih baik perang membela harga diri. Peperangan antara bangsa Sunda dengan Majapahit ini kemudian dikenal sebagai Perang Bubat. Dyah Pitaloka yang mendengar penjelasan ayahandanya, ia pun sangat tersinggung dan meminta izin kepada ayahandanya untuk turun ke palagan perang mengikuti ayahandanya. Di palagan Perang Bubat itulah Prabu Linggabuana dan Dyah Pitaloka gugur membela harga dirinya. Setelah Perang Bubat selesai, Prabu Linggabuana dan Dyah Pitaloka dikremasi dalam perabuan agung yang dihadiri oleh para pembesar kerajaan, para resi, bangsawan, serta rakyat Pasundan. Lalu kemudian perabuan Prabu Linggabuana dan Dyah Pitaloka ditanam di halaman Astana Gede. Dalam suasana duka itulah, baik para resi, pembesar kerajaan dan rakyat Pasundan menyimpan dendam yang sangat dalam kepada Majapahit. Sementara di kerajaan Majapahit, Prabu Gajah Mada dan Prabu Hayam Wuruk sangat terkejut atas terjadinya Perang Bubat, bahwa hal itu semestinya tidak terjadi. Maka seorang patih yang melakukan diplomasi kepada Prabu Linggabuana hingga terjadinya Perang Bubat itu pun diadili. Prabu Hayam Wuruk memutuskan hukuman mati kepada sang patih yang teledor sehingga membuat kegaduhan terjadinya Perang Bubat. Setelah itu kemudian Mahapati Gajah Mada berangkat ke Astana Gede untuk meminta maaf dan menyerukan perdamaian. Atas penjelasan Mahapati Gajah Mada yang menghukum mati sang patih pembuat masalah serta menyampaikan permintaan maaf Prabu Hayam Wuruk sebagai Raja Majapahit, maka lega dan puaslah masyarakat Pasundan serta hilang lenyaplah dendam kesumat sebagai akibat Perang Bubat. Selepas tampuk kepemimpinan tahta Prabu Linggabuana, kemudian dilanjutkan oleh Prabu Niskala Wastu Kencana, yang tak lain adalah saudara kandung Dyah Pitaloka. Terus-menerus berganti kepemimpinan hingga sampai kepada Raden Pamanarasa yang bergelar sebagai Prabu Siliwangi. Sebagaimana diketahui pada akhir masa pemerintahan Sri Baduga Prabu Siliwangi, masuk dan berkembang pula agama Islam, dan bahkan di sempadan Pajajaran sebelah timur yang wilayahnya dikenal dengan nama Caruban Nagari atau Cirebon, telah berdiri Kesultanan Islam yang dipimpin oleh Pangeran Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana, yang tak lain adalah putra Prabu Siliwangi sendiri. Sebagaimana diketahui bahwa Prabu Siliwangi sempat memeluk Islam ketika menikahi Nyimas Subangkarancang, putri dari Ki Jumanjan Jati yang sedang berada di pesantren Syekh Guro Karawang. Dari pernikahannya itu, Prabu Siliwangi dikaruniai putra dan putri, yaitu Pangeran Walangsungsang, Nyimas Rara Santang, dan Pangeran Kian Santang. Di kemudian hari,
Pangeran Walangsungsang mendirikan Kesultanan Cirebon di Caruban Nagari yang bercorak Islam. Sementara dari Nyimas Rara Santang, lahirlah Sunan Gunung Jati yang kemudian juga memperkuat dan melanjutkan kepemimpinan Kesultanan Cirebon. Dari Sunan Gunung Jati yang menikahi Nyai Kaung Anten, lahir pula Sultan Hasanuddin yang kelak memimpin Kesultanan Islam di Banten. Sementara Prabu Kian Santang, di samping seorang kesatria yang pilih tanding, gencar berdakwah Islamiyah ke seantero wilayah Pasundan. Sehingga secara otomatis, ketika Prabu Siliwangi mengingkari keyakinan Islamnya dan terus memimpin Pajajaran, suka tidak suka harus berhadapan dengan perpecahan kekuasaan yang dilatar belakangi oleh sentimen agama yang dipelopori oleh anak cucunya sendiri. Sampai pada akhirnya Pajajaran pun runtuh. Di berbagai wilayah bermunculan kerajaan-kerajaan kecil yang bercorak Islam. Di Talaga menjadi kerajaan Talaga Manggung dipimpin oleh Sunan Parung. Di wilayah Sumedang Larang yang sebelumnya dipimpin oleh Taji Malela, pada generasi berikutnya juga telah memeluk Islam. Di Panjalu, Prabu Baros Ngora pun memeluk Islam. Terlebih lagi di wilayah Banten telah berdiri Kesultanan Islam yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Demikian pula, di pusat kerajaan Galuh di Kawali telah masuk Pangeran Usman, seorang kesatria dan ulama utusan Kesultanan Cirebon, mempelopori dakwah Islamiyah. Dakwah Pangeran Usman di wilayah Kawali juga diperkuat dan dilanjutkan oleh Adipati Singacala. Sehingga lambat laun, seiring dengan runtuhnya Pajajaran, wilayah Kawali pun menjadi Islam. Demikian juga dengan Dewan Kabataraan Gunung Syawal berangsur-angsur turun gunung dan memeluk Islam. Karena prestasi Pangeran Usman dan putrinya yang dinikahi oleh Adipati Singacala telah menjadikan Kawali tetap harmonis dalam adat istiadat Sunda yang telah memeluk Islam. Pangeran Usman sangat dihormati masyarakat Pasundan dan Adipati Singacala diangkat menjadi Bupati Kawali, yang merupakan bupati pertama di wilayah Pajajaran yang memeluk Islam. Karena kondisi yang demikian, ketika wafatnya Pangeran Usman dan Adipati Singacala serta para pengawal setianya dimakamkan di Astana Gede. Demikianlah kilas balik Astana Gede dalam narasi yang kami sampaikan. Kepada kaum cerdik pandai serta sejarawan Pasundan, sudilah kiranya memaafkan, memperbaiki, dan meluruskan jika dalam narasi kami terdapat kekeliruan. Semoga manfaat. Sampai jumpa pada eksplorasi berikut kami nanti. Hati-hati.